Puji nama Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita hari ini? Bapak Ibu bersyukur hari ini? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita sepanjang bulan ini memang tentang bersyukur. Tetapi hari ini ketika saya menyampaikan atau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu bersyukur? Yes, amin. Dan pastinya setiap kita mempunyai alasan untuk melakukan atau mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan haleluya. Itu artinya setiap kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Dengan tema bersyukur yang kita akan pelajari bersama-sama hari ini, kita akan bahas terlebih dahulu secara general atau arti kata bersyukur itu apa sih sebenarnya. Ya, arti kata bersyukur bisa diklik. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar, arti kata bersyukur itu ternyata menurut Kamus Bahasa Indonesia ketika saya membuka, berterima kasih atau terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Itu artinya bahwa ketika kita bersyukur, kita datang kepada Tuhan, kita mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan, kalau kita tahu bahwa perintah untuk mengucap syukur ada di dalam Mazmur. Kalau Bapak Ibu baca ayat di dalam Mazmur, Daud mengatakan bersyukurlah. Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dasar dari segala sesuatu ketika kita datang kepada Tuhan dan kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, didasari oleh karena Dia baik. Amin. Sebab memang Dia baik. Sampai kapanpun Dia tetap baik. Amin. Apapun keadaan kita, percayalah Dia akan tetap baik, kasih setianya tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Kondisi kita bisa berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Itu artinya Bapak Ibu ketika kita tahu artinya mengucap syukur, itu artinya kita datang kepada Tuhan dan kita menyatakan sesuatu. Pastinya kalau kita mengucap syukur nih ya Bapak Ibu ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik-baik. Ini kita membicarakan tentang general dulu, tentang umum, hal-hal yang umum. Sebelum saya secara spesifik untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Terlalu mudah bagi kita, ketika di dalam keadaan baik, kita gampang loh ngucap syukur sama Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Benar gak? Itu manusiawi. Sesuatu yang memang lumrah, yang wajar. Ketika kita dapat angpau banyak nih, kalau nanti tahun depan dapat angpau ya. Yang muda-muda nih, yang kyonghi, dapat angpau banyak. Wah, mengucap syukur datang cepet-cepet sama Tuhan. Yang jomblo-jomblo terus dapat pasangan. Langsung datang sama Tuhan dengan sungguh. Tuhan terima kasih, Engkau mempertemukan orang yang tepat dalam kehidupanku. Ada alasan sesuatu yang baik yang kita terima. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan seperti ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Itu saya highlight ya Bapak Ibu, di dalam Yesus Kristus ya. Nanti ada penjelasannya tersendiri. Dan ayat terjemahan lain saya coba buka di dalam FAYH itu firman Allah istilahnya yang mudah untuk dibaca, untuk dimengerti dalam terjemahan yang lain mengatakan seperti ini. Apapun yang terjadi hendaklah saudara bersyukur karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Itu artinya ketika kita mengucap syukur bukan hanya di dalam keadaan kehidupan kita baik-baik saja. Karena firman Tuhan yang jelas mengatakan dan memberikan penjelasan secara jelas ya Bapak Ibu. Hei apapun ini bahasa saya ya memang beda. Hei apapun keadaanmu saat ini tetap datang sama Tuhan dan kamu mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Itu firman loh yang ngajarin bukan saya. Kamu ini dalam keadaan susah kok kamu malah nyuruh-nyuruh saya mengucap syukur. Gimana ceritanya? Tapi firman Tuhan jelas mengatakan apapun keadaannya tetaplah mengucap syukur. Apapun kondisimu saat ini firman Tuhan jelas mengatakan tetaplah mengucap syukur.
ketika saya mengatakan tetap mengucap syukur, pengertian kita harus sama nih. Berarti dalam keadaan apapun ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur dengan segala keadaan kita. Pasti ada alasannya. Karena apa Bapak Ibu? Mengapa kita perlu mengucap syukur? Ternyata beberapa minggu yang lalu, Ko Dede atau Ko Arif Dede sempat menyinggung sedikit tentang kenapa sih kita mesti mengucap syukur? Semua agama, semua kepercayaan mengajarkan bagaimana kita atau mereka pun harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Ternyata ada efek-efeknya Bapak Ibu, ada dampaknya ketika kita mengucap syukur di dalam keadaan. Yang pertama, kalau saya tidak akan menjelaskan poin per poin, tetapi lebih akan saya persingkat. Ternyata mengucap syukur itu secara kesehatan mental mengurangi stres. Ya, kadang Bapak Ibu mulai cek diri sendiri ya. Kadang kalau seandainya kondisi dan keadaan kita tidak seperti yang kita harapkan, kita menyimpan kemarahan, kita seolah-olah menjadi orang yang tertindas, percayalah ketika engkau tidak tahu bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita yang mampu menolong kehidupan setiap anak-anaknya yang bergantung penuh kepadanya. Kita bisa stres loh kalau menghadapi masalah. Bisa marah-marah sendiri loh. Kadang suami kita jadi sasaran. Karena kondisi keadaan perekonomian kita mungkin di dalam keluarga mulai tergoncang. Anak bisa jadi sasaran loh karena gak tahu apa-apa. Mungkin karena keadaan hubungan suami istri yang gak baik. Karena ada satu dan lain hal yang memang harus diselesaikan. Karena tidak ada sesuatu yang istilahnya menyadarkan diri kita sendiri bahwa dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, sekolah kita, kuliah kita, mungkin teman-teman saat ini yang masih muda, percayalah bahwa di dalam setiap musim kehidupanmu masih ada Tuhan. Dia tetap ada di sana. Bukan cuma mental, bisa stres, meningkatkan kesejahteraan emosi. Orang yang mengucap syukur itu bisa bisa mengontrol emosinya, nggak gampang marah. Terus meningkatkan ketahanan mental. Sikap bersyukur itu dapat membantu seseorang lebih tahan terhadap gejolak emosi. Mereka siap menghadapi perubahan dan tantangan hidup. Nanti ada dasarnya ya Bapak Ibu. Kemudian secara kesehatan fisik, meningkatkan kualitas tidur. Orang yang nggak bisa bersyukur, orang yang selalu mengeluh dengan keadaan, orang yang nggak bisa menerima keadaan, tidur itu bisa tidur, tapi pikirannya kemana-mana. Mungkin cuma saya ya Bapak Ibu, di sini enggak ya Bapak Ibu ya? Aman kan? Aman ya? Mungkin cuma saya. Kadang kita pengen tidur, badan sih capek. Tapi kalau hati kita tidak bisa menerima keadaan atau tidak bisa mensyukuri segala sesuatu yang ada di tangan kita, percayalah kita nggak akan pernah merasa puas. Kita seringkali bisa membandingkan dengan orang lain loh. Kita bisa saja menjadi orang yang pahit hati karena keadaan. Untuk itulah Yesus mau agar kita sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara roh. Biarlah kita menjadi anak-anaknya yang selalu dapat mengucap syukur. Selalu berterima kasih kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Sekarang pertanyaannya, cepat ya saya ya, otaknya ya karena ya. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Ini yang saya ingin tekankan di sini. Bagaimanakah kita bisa mengucap syukur ketika keadaan di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi? Orang nyakitin kita, gimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang nyebelin kita? Bagaimana kita bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sementara keadaan perekonomian mungkin di dalam rumah tangga, lepas rumah tangga mengalami goncangan. Sepertinya kita seolah-olah bertanya, Tuhan Engkau di mana? Bagaimana aku bisa mengucap syukur sementara keadaanku tidak menentu? Ku
kunci untuk dapat mengucap syukur adalah memiliki kapasitas hati yang luas untuk mengenal Allah dan percaya kepada Tuhan. Itu kuncinya Bapak Ibu. Ada satu ilustrasi yang akan saya sampaikan. Slide berikutnya. Minta tolong. Ada satu gambar, bukan ini, PPT-nya. Ada satu ilustrasi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, bahwa bagaimana ketika Tuhan berbicara tentang kapasitas hati. Karena itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan apapun. Engkau dalam musim panas, kemarau, musim kelimpahan, musim kering, tetap engkau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara teman-teman yang masih kuliah, kesulitan dalam keuangan untuk bayar kuliah. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau kita dalam kesulitan-kesulitan yang sebenarnya kita nggak mau ada di titik itu. Hati kitalah yang menjadi kunci utama. Ada gambar talang air yang ada di rumah saya. Ini rumah saya yang saya foto ya. Ini beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 2019 atau 2020. Ini ceritanya begini. Saya punya talang rumah waktu itu bocor, bolak-balik bocor Bapak Ibu. Panggil tukang, sampai saya juga telepon sama Tante Yeni. Tante, ini gimana? Iya, itu padahal udah dibetulin loh beberapa orang. Sampai pada akhirnya, karena apa, talang ini sebenarnya udah dibenerin orang beberapa orang ya, beberapa tukang. Tapi nggak pernah istilahnya dia bertahan ketika dibenerin benar. Begitu hujan, begitu kena panas, hujan lagi. Pada akhirnya ada rembesan, lama-lama tambah bocor besar. Ketika hujan gede, wah saya sama suami selalu balapan cari ember. Bapaknya ke depan, saya di tengah. Untuk lari-lari apa? Nampung air. Sampai pada akhirnya, ketika saya ketemu dengan tukang ini tukang yang luar biasa karena saya percaya Bapak Ibu ya, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Amin. Ketika kita memerlukan sesuatu pun, Tuhan pasti akan mempertemukan kepada setiap orang-orang yang tepat untuk bisa menolong kita. Amin. Karena segala sesuatu gak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Saya ketemu dengan tukang ini adalah kenalan dari baby sister, bukan baby sister ya. Teteh yang menolong saya untuk menjaga anak saya saat itu, masih umur kurang lebih 1 tahun. Dan uniknya, teteh ini cuman bertahan 2 bulan kerja di tempat saya. Karena apa? Pada akhirnya dia hamil dan dia harus melahirkan, dia harus mengurus dirinya sendiri. Tetapi selama 2 bulan ini, ternyata ada maksud Tuhan loh. Saya dipertemukan dengan saudaranya yang bisa benerin talang ini. Sampai pada akhirnya akarnya bisa ketemu. Begitu dilihat, kalau tukang-tukang yang lain, dia lihat depannya. Oh ini bisa Bu, ini mah terpalnya diganti, terus dicat anti bocor. Ini dijelasin dah pokoknya. Tapi tukang yang satu ini beda. Dia diam sejenak, dia lihat, dia teliti. Terus dia cuma ngomong begini, Bu ini nggak bisa, cuman diganti bagian luarnya. Karena kalau bagian luarnya doang Bu bisa bertahan, tetapi itu nggak akan tahan lama. Sampai pada akhirnya dia mengatakan, ini konstruksi bagian bawah yang gak kelihatan yang harus dibongkar. Untuk memiliki kualitas dan kita mempunyai rasa hati yang bersyukur kepada Tuhan, yang perlu dibongkar itu bukan bagaimana cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Sebab ada begitu banyak cara untuk kita mengucapkan terima kasih kita loh. Tadi sempat dibahas oleh Ibu Ita Martania tentang pujian dan penyembahan. Itu adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan terima kasih kita melalui pujian dan penyembahan. Ada juga yang Bapak Ibu bisa menyatakan terima kasih Bapak Ibu kepada Tuhan melalui apa? Pemberian Bapak Ibu secara pribadi. Entah melalui materi atau hal-hal yang lainnya. Tetapi
Firman Tuhan hari ini lebih daripada itu, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, itu berbicara tentang kapasitas hati kita. Tentang sikap hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Itu penting. Karena kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, tanpa pengenalan kita akan Tuhan, sulit kita untuk mengucapkan terima kasih. Sekalipun kita tahu bahwa Dia memberikan nafas kehidupan dalam kehidupan kita. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, itu sulit bagi kita untuk tetap mengucap syukur di dalam keadaan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi dengan memiliki kapasitas hati yang luas dan pengenalan akan Tuhan dan percaya kepada Dia, sekecil apapun berkat yang kau terima, hatimu akan tetap terarah kepada Tuhan Sang Pemberi. Ketika engkau di dalam kesulitan saat ini, engkau tetap bisa mengucap syukur. Karena apa? Janjinya Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan anak-anaknya. Engkau tetap bisa mengucap syukur bukan karena masalah yang kita hadapi, tetapi karena kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita tetap bisa melangkah. Bagaimana kita bisa tahu semuanya itu? Semuanya karena kita mengenal Tuhan. Mari ada video yang semalam saya dapatkan ketika terakhir-terakhir saya mau tidur. Ada video bagus banget yang kita bisa saksikan sama-sama. Tapi ketika saya merenungkan, saya bisa nangis loh Bapak Ibu. Setiap orang punya pergumulan. Dan tidak ada satupun di tempat ini saya percaya bahwa tidak ada yang namanya bebas dengan masalah. Mungkin saat ini bergumul dengan anak-anak, masa depan mereka. Atau mungkin saat ini ada yang karyawan-karyawati sedang bergumul tentang pekerjaan. Atau saat ini mungkin Bapak Ibu yang datang tanpa ada pekerjaan dan minta pertolongan Tuhan untuk bukakan jalan. Video ini mengingatkan dalam kehidupan saya bahwa orang yang bisa bersyukur adalah orang-orang yang selalu menempatkan Tuhan di atas segalanya. Tidak pernah menilai berkat itu kecil, karena kecil atau besar itu tergantung bagaimana sang penerima. Kalau kita lihat video ini Bapak Ibu, itu mah cuma berapa potong roti yang dia terima. Tetapi ketika ini anak-anak loh Bapak Ibu. Anak-anak, saya percaya ketika orang tua mengarahkan hati anak-anaknya, bukan mengandalkan orang tuanya, bukan cuma meminta kepada anaknya, tetapi memperkenalkan Yesus dalam kehidupannya, percayalah mereka akan belajar untuk mengenal siapa Yesus yang mereka sembah. Karena mereka Kristen bukan karena Bapak Ibu datang ke tempat ini, ibadah dan menitipkan di Life Kit. Bukan, tetapi kita percaya setiap orang tua pun rindu bahwa anak-anak kita pun memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna. Sepertinya roti itu sepele, tetapi Tuhan selalu menjawab setiap kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dia tidak pernah tidur. Dia tidak pernah lupa akan doa-doa kita. Pertanyaannya, apakah kita masih punya kapasitas hati untuk mengenal Dia sungguh-sungguh? Untuk percaya kepada Dia sungguh-sungguh?
Satu kisah Daud, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Daud ini orang yang luar biasa. Karena dia mempunyai hati yang lemah lembut. Hati yang mau diajar, hati yang mau terus belajar. Karena tidak ada satu orang pun manusia di bumi ini yang sempurna. Daud pun pernah mengalami kesalahan. Tetapi ketika saya belajar melalui kehidupan Daud, bagaimana di dalam Mazmur dia selalu mencatat atau menuliskan bagaimana pertolongan, dia percaya akan selalu penyertaan Tuhan. Di dalam Mazmur 124 ayat 8 mengatakan seperti ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hatinya. Bahkan Daud tahu loh, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita bisa saja yang namanya nggak bisa menerima keadaan. Hidupmu tergoncang, nggak aman-aman saja. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, kamu boleh marah, memang itu manusiawi. Tetapi jangan berbuat dosa. Sehingga apa? Hati kita, persembahan kita kepada Tuhan akan menjadi persembahan yang benar, harum di hadapan Tuhan. Kenapa Daud bisa menjadi orang yang begitu luar biasa? Dia menjadi orang yang gampang sekali untuk mengucap syukur. Karena Daud ini mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia kenal siapa yang dia sembah. Dia menaruh iman kepercayaannya dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Karena dia tahu, pertolonganku ini datangnya hanya daripada Tuhan. Gak ada yang bisa menolong. Mungkin saat ini Bapak Ibu ketika menghadapi masalah, Bapak Ibu mengatakan suamiku gak bisa tolong aku. Keluargaku gak bisa tolong aku. Tapi ingat, ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang engkau percaya sebagai Tuhan di dalam kehidupanmu, dia tetap ada dalam kehidupanmu. Hubungan yang intim itu tidak bisa dibangun secara instan. Untuk mengenal Tuhan, harus ada yang namanya harga yang harus kita bayar. Yang namanya kenal, saya mah kenal sama Pastor Elisa, kenal. Tetapi untuk kenal lebih dalam, enggak terlalu kenal saya. Yang saya tahu, Pastor Elisa sebatas apa yang saya tahu. Karena apa? Enggak pernah kami ngobrol, diskusi, enggak pernah. Apakah itu salah? Ya memang enggak pernah ngomong apa-apa sama Pastor Elisa. Tapi saya kenal banget enggak? Tahu saya. Tapi kalau saya dibandingkan dengan suamiku, kenal enggak? Sekalipun satu rumah, kadang kita juga terbatas loh. Benar enggak Bapak Ibu? Pengenalan kita akan suami ataupun istri kita. Ataupun anak-anak di tempat ini sekalipun engkau tahu orang tuamu, engkau satu rumah dengan mereka bukan berarti engkau tahu banyak tentang mereka. Oleh karena itu, untuk kita bisa mempunyai kapasitas hati yang luas, selalu mengarahkan segala sesuatu hanya kepada kebesaran Tuhan, dan mengenal dia secara pribadi dan sampai pada akhirnya kita bisa menaruh pengharapan dan iman percaya kita kepada Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan melalui baca firman dan doa pribadi. Itu gak bisa ditawar Bapak Ibu. Tapi saya bangun mesbah doa kok di dalam keluarga, bagus, lanjutkan. Tetapi yang namanya hubungan pribadi tetap harus dilakukan. Yang namanya WPDA, waktu pribadi dengan Allah itu bukan program. Sekali lagi saya katakan, itu bukan program. Tetapi membaca firman Tuhan adalah salah satu cara untuk kita membawa diri kita, pikiran kita dan hati kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Engkau tahu hatinya, engkau mengerti apa yang dia mau. Itu pun kita terbatas loh, karena memang manusia terbatas. Apalagi kalau kita nggak pernah baca firman. Karena firman Tuhan itu bukan buku biasa. Bukan buku biasa. Karena firman Tuhan
ada begitu banyak sejarah yang bisa kita lihat dan kita baca dan kita ketahui bahwa segala sesuatu yang dituliskan itu fakta. Lebih daripada itu, karena firman Tuhan, kita mengerti bahwa pencipta kehidupan kita adalah Tuhan. Pemilik hidup kita adalah Tuhan. Saudara punya suami, saudara punya istri, saudara punya anak, saudara sebagai anak punya orang tua, itu bukan milikmu sejati. Tetapi pemilik hidup kita sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena firman Tuhan yang akan membawa kita bagaimana kemahakuasaan Tuhan, keajaiban Tuhan dan janji-janjinya yang selalu diberikan kepada setiap kehidupan kita, anak-anaknya, bahwa marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu salah satu undangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika engkau letih lesu, engkau punya beban berat, jangan pernah ditanggung sendiri sampai pada akhirnya engkau stres, gak bisa tidur, engkau malah marah-marah ke orang-orang yang gak jelas. Karena jelas belum mengatakan orang yang gak pernah bisa bersyukur bahwa segala Tuhan tidak mengizinkan, ya istilahnya begini. Tuhan tidak mencobai kita, tetapi dia mengizinkan masalah itu datang dalam kehidupan kita, pasti ada rencana dan maksud Tuhan di dalamnya. Supaya kita juga naik level. Iman percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita semuanya. Membawa kita semakin kenal, membawa kita semakin mudah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berterima kasih. Selain itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kisah 1 Samuel 30, saya udah tua ya jadi mesti agak dekat begini Bapak Ibu. 1 Samuel 30. Ayat 1, ini satu kisah. Bagaimana ketika Daud pulang dari perang, dia kembali ke Siklak untuk menemui keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tetapi kita melihat, saya bacakan aja ya Bapak Ibu ya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari ketiga, orang Amalek telah mengadakan penyerbuan ke tanah Negeb dan ke Siklak. Siklak telah dibakar habis dengan api. Mereka menawan perempuan-perempuan dan semua yang ada di sana. Tua dan muda, mereka tidak membunuh seorang pun dan mengiring mereka untuk melanjutkan perjalanan. Saat Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota telah dibakar habis dengan api. Dan istri serta anak-anak lelaki serta anak-anak perempuan mereka telah ditawan. Yang keempat, lalu menangislah Daud dan orang-orang yang menyertainya dengan sangat nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kedua istri Daud dan juga ditawan yaitu Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Next. Nah ayat 6. Daud sangat terjepit sebab rakyatnya mengatakan akan melemparinya dengan batu. Mereka bersikap memberontak karena seluruh rakyat itu pedih hatinya. Masing-masing karena anak-anak lelakinya dan karena anak-anak perempuannya. Nih yang saya highlight. Tetapi Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan Allah. Dia ngerti sekali apa yang namanya kelimpahan, apa yang namanya kekurangan, apa yang namanya masa sulit. Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya. Dan dia tidak pernah ditinggalkan oleh Allah atau oleh Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita saat ini, hati kita bukan terpaut dengan masalah yang ada. Masalah memang harus diselesaikan dengan cara yang benar. Tetapi hati kita bukan cuman untuk berpusat kepada masalah yang sedang kita hadapi, bagaimana cara menyelesaikannya, tetapi kita masih tetap mengatakan, Tuhan, aku punya masalah, masalahku besar, aku ada di titik terendah saat ini, tetapi aku tetap yakin dan percaya bahwa pertolonganku hanya ada dalam Tuhan.
Titik itu yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Itu namanya anak-anak Tuhan yang bisa bersyukur dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Engkau tidak menyalahkan keadaan karena kita tidak bisa mengubah keadaan. Keadaan di sekitar kita pun bisa saja berubah. Setiap saat bisa berubah. Tetapi yang bisa menentukan kita akan mempunyai tetap hati yang bersyukur kepada Tuhan atau tidak. Keputusan ada di tangan kita. Karena ketika kita berpaut kepada Tuhan, di ayat berikutnya Bapak Ibu, ini yang saya suka. Orang-orang dalam keadaan titik terendah tetapi hatinya mengarah kepada Tuhan sebab dia percaya pertolongannya hanya kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud di ayat yang ke slide break, ayat yang tadi minta tolong yang ke-7. Ayat ke-7. Daud kemudian memberikan perintah kepada Imam Abiatar, anak Ahimelek, bawalah kiranya efod itu kepadaku. Abiatar kemudian membawa efod itu kepada Daud. Bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, haruskah aku berusaha mengejar gerombolan itu? Akan kususulkah mereka? Jawabnya, ini jawab Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul dan melepaskan para tawanan. Konfirmasi ini penting Bapak Ibu. Karena ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita datang kepada Dia, bukan hanya kita sekedar menyatakan keadaan kita dan menyatakan kita percaya kepadanya, tetapi ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara konsisten, kita bisa dengar suara dan tuntunannya. Apa yang harus kita lakukan? Kadang kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, ketika itu gagal kita justru nyalahin Tuhan. Lah yang suruh siapa? Kamu melakukan sendiri, sekarang kamu salah jalan, malah aku yang kamu salahin. Pentingnya pengenalan kita akan Tuhan bukan hanya membawa kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah, tetapi membuat kita peka akan suaranya. Orang bilang itu intuisi, tetapi percayalah kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau ngerti intuisi dengan Roh Kudus itu buat saya sih agak beda ya kalau intuisi ya. Tetapi kalau Roh Kudus berbicara, ini pasti dari Dia. Hubungan yang intim harus dibangun. Bukan karena kita Kristen, tetapi karena kita mesti kenal sama Tuhan yang kita sembah. Kita mesti peka akan suaranya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tuh gak ngerti loh atas hidup kita saat ini pribadi lepas pribadi. Jangan pernah berpikir Tuhan itu cuma ngurusin tentang kerohanian kita loh. Tetapi kebutuhan kita secara fisik, hal-hal yang kita perlukan di dalam rumah tangga, untuk anak-anak sekolah, mungkin anak-anak saat ini yang lagi mengatakan, aku gak bisa, aku gak ngerti tentang masa depanku. Karena secara biaya aku gak bisa sekolah, aku gak bisa kuliah sampai tinggi. Ingat, kalau engkau tahu bahwa pemilik hidupmu bukan cuma orang tua secara biologis, tetapi ada Tuhan yang bisa membukakan jalan untuk engkau bisa mencapai setiap mimpi-mimpimu dengan cara Tuhan. Selama engkau bergantung penuh kepada Dia, melekat kepada Dia dan percaya akan kebesarannya, percayalah, Dia begitu banyak cara yang Dia bisa miliki dan bisa Dia jawab setiap doa-doa kita. Karena Dia Allah yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Dia berkuasa. Kalau hari ini engkau terluka, engkau sakit, hatimu terluka karena engkau gak bisa menerima keadaan. Mulai datang sama Tuhan, Tuhan aku mau belajar untuk menerima setiap keadaanku saat ini. Bukan karena aku berterima kasih karena keadaanku, tetapi aku berterima kasih sebab engkau tetap Allah yang setia dalam hidupku. Allah yang selalu menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Di dalam setiap gambar-gambar yang saya dapatkan, ini begitu luar biasa. Di dalam keadaan mungkin gelombang badai dalam kehidupanmu, ingat Yesus. Melekat kepadanya. Berterima kasih karena Dia tetap menjaga hidup kita. Berterima kasih sebab kita percaya bahwa setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi itu tidak ada yang namanya permanen.
selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anaknya. Ketika ada di dalam masa-masa sulit dan kita tetap mengandalkan Dia, di akhir cerita Daud, Bapak Ibu, dia dipertemukan dengan budak dari orang Amalek, di mana dia ditinggal, sengaja ditinggal oleh rombongan para orang-orang Amalek, karena dia dalam keadaan sakit. Dan dia ditinggal itu sudah selama 3 hari. Di dalam perjalanan Tuhan izinkan Daud untuk ketemu sama budaknya orang Amalek yang telah menghancurkan, bahkan yang telah merampas, bahkan menjadikan anak-anak, orang tua, bahkan istri Daud sendiri menjadi tawanan. Untuk apa? Membukakan jalan. Dia tanya sama budak dari orang Amalek ini, mereka lari kemana? Mereka ada di mana? Sampai pada akhirnya kalau Bapak Ibu baca di dalam Samuel pasal ke-30 sampai habis, Daud mendapatkan pemulihan dan kemenangan. Saya percaya ketika saat ini engkau ada di dalam pergumulan yang mungkin orang gak ngerti. Yang mungkin orang gak paham atas keadaanmu. Tetapi ketika engkau percaya bahwa ada Tuhan yang mampu memberikan pertolongan kepadamu, engkau mengandalkan Dia di dalam kehidupanmu, percayalah Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sebab tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Ketika engkau mengatakan, aku gak ngerti gimana cara merubah anakku. Ingat, anak-anak kita itu juga titipan daripada Tuhan. Kita tidak bisa mengubah hati mereka selain kita datang dan percaya bahwa Yesuslah yang mampu mengubah hati mereka. Dan keteladanan hidup kita lah yang akan membawa mereka untuk semakin mengenal Yesus. Jangan pernah putus asa. Masalah pasti ada, tetapi jangan pernah putus asa. Kalau kita melihat berita-berita, mendengarkan berita-berita, ada begitu banyak anak-anak muda yang mereka bunuh diri. Mereka putus asa, mereka merasa gak kuat. Jelas gak pernah bisa kuat kita sebagai manusia. Seberapa besar sih kekuatan kita sebagai manusia untuk menghadapi dunia yang begitu luar biasa. Belum lagi masalah-masalah di dalam rumah tangga, masalah di dalam pergumulan anak-anak muda sekarang ini. Makanya Tuhan jelas mengatakan firman-Nya, bersyukurlah di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah keluar, jangan pernah justru engkau sakit pahit kepada Tuhan. Karena itu tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Justru akan kehancuran yang engkau akan terima. Tetapi dalam keadaan apapun saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau mempunyai kapasitas hati yang luas. Untuk engkau bisa mengenal Yesus yang kau sembah, percaya kepadanya di dalam segala keadaan apapun yang kau alami. Sehingga sampai pada akhirnya engkau dapat mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur artinya, kalau saya bacakan ya, bersyukur itu adalah sikap hati yang selalu berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ditentukan oleh keadaan tertentu, tetapi dalam segala keadaan. Hal ini didasari oleh pengenalan akan Dia dan percaya akan Dia. Mulai bangun hidupmu, mulai bangun hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan melalui WPDA. Orang tua kita terbatas. Suami kita terbatas, istri kita terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Karena firman-Lah imanmu dibangkitkan. Karena firman-Lah engkau tahu janji-janji Tuhan. Karena firman-Lah yang akan terus meneguhkan, bahkan membuat engkau hatimu selalu diarahkan hanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bukan berarti ketika saya berdiri di hadapan Bapak Ibu enggak pernah ada masalah. Ada. Tetapi bagaimana kami sebagai suami istri harus bersatu hati. Untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan.
Karena kondisi keadaan tidak selama-lamanya bisa kita ubah dengan cara kita. Tetapi hanya dengan cara Tuhan. Dan kita percaya kalau saat ini Bapak Ibu yang datang dengan anak, dengan istri, biarlah mulai menyatukan hati apapun keadaan rumah tanggamu saat ini. Miliki hati yang tetap mengucap syukur karena engkau kenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya minta tolong untuk pemain musik. Dan WL bisa membantu saya. Saat ini sebelum saya menutup di dalam doa, pribadi lepas pribadi atau suami istri yang datang dengan anak-anak, mungkin mereka nggak ngerti pergumulan Bapak Ibu, mungkin yang suami istri ngerti karena saling cerita. Tetapi hari ini kita nggak akan datang untuk meminta sesuatu, tetapi datanglah suami istri mungkin dengan anak-anak yang sudah bisa ngerti keadaan Bapak Ibu. Untuk menyatakan hanya kepada kebesaran Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur apapun keadaanku saat ini. Engkau tetap Allah yang setia dalam kehidupanku. Mungkin engkau anak-anak muda yang engkau saat ini sedang bergumul untuk masa depanmu. Jangan pernah takut sebab jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada. Bagi orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Sekarang datang kepada Tuhan, mungkin keadaanmu gak baik-baik saja. Tetapi engkau tahu, engkau mengucap syukur karena penyertaannya. Engkau percaya bahwa Dia adalah Allah yang layak untuk disembah. Amin. Mari Bapak Ibu datanglah. Datang kepada Tuhan dengan ucapan syukurmu di hadapan-Nya. Yes, Jesus. Kau ku sembah. Terima kasih Roh Kudus. Oh Tuhan. Amin, amin. Kau ku sembah. Kau ku sembah.
seberat apapun yang kau hadapi, di titik terendah apapun yang kau hadapi, saat ini engkau mau menyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan apapun keadaanku, aku tetap akan mengucap syukur bukan karena kondisiku, tetapi karena aku masih tetap punya Allah yang hebat, Allah yang mampu menolong kehidupanku. Saya minta untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa menyatakan Tuhan ini hidupku. Apapun kondisiku, aku tetap menaruh iman percayaku di dalam Engkau. Aku tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Aku percaya bahwa tidak ada keputusasaan yang mengikat kehidupanku. Tetapi aku percaya Engkau Allah yang dahsyat, yang mampu memberikan pertolongan dalam kehidupanku. Angkat tanganmu dan kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Kau ku sembah. Hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu setiap anak-anak-Mu yang menyatakan bahwa apapun keadaan mereka pada hari ini, di titik terendah apapun yang mereka alami, mereka sedang menyatakan iman percaya mereka di dalam Engkau. Mereka mau semakin mengenal Engkau secara pribadi, untuk mereka tetap dapat mengucap syukur, berterima kasih atas segala keadaan apapun, karena Engkau yang memberikan janji dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang memberikan kepada kami pertolongan dan jalan keluar tepat pada waktunya. Sebab kami tahu Tuhan, mungkin bagi orang lain masalah kami berat, tidak ada jalan keluar. Tetapi saat ini kami nyatakan di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami. Sebab kami percaya ketika hati melekat kepada Tuhan, ketika hati kami percaya kepada Tuhan, Engkau akan menyatakan diri-Mu bahwa Engkau Allah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau selalu menolong kehidupan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa dan menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya dalam setiap proses kehidupan yang mereka alami, mereka akan mengalami Engkau secara pribadi. Mereka akan mengenal Engkau semakin dekat secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara, tetapi Roh-Mu yang akan terus berbicara di dalam hati kami setiap anak-anak-Mu. Meteraikan firman-Mu ini dan kami akan menghidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai pada akhirnya kami dapat mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin.